dilawat Roh untuk menjadi saksi. Kitab Kisah Para Rasul sering disebut sebagai kisah Roh Kudus. Jadi yang menjadi poin utama bukanlah para rasulnya atau gereja mula-mulanya, tetapi bagaimana Roh Kudus menjadi aktor utama di dalamnya yang menggerakkan, yang melawat, yang pada akhirnya melahirkan gereja, memenuhi gerejanya, dan juga kemudian menumbuhkan gerejanya. Kalau kita lihat, maka terjadi perbincangan antara Yesus dan murid-muridnya, dan murid-murid pada waktu itu masih bertanya, masih berbicara tentang kerajaan, masih bertanya tentang kekuasaan. Kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mungkin mereka merindukan posisi sebagai orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Mungkin mereka masih merindukan di dalam bayangan mereka, kalau Yesus nanti menjadi raja, kerajaan itu dipulihkan, mereka akan mendapatkan privilege, mendapatkan fasilitas-fasilitas di dalam kerajaan itu. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masa yang ditetapkan Bapa sendiri bagi kamu, menurut kuasanya. Jadi semuanya ada di tangan Bapa, semuanya ada di dalam kedaulatan Bapa. Yesus kemudian mengingatkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bahwa yang paling penting sekarang adalah sebuah visi yang aku tetapkan. Ketika Roh Kudus melawat, ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus datang, maka ada sebuah tugas, ada sebuah beban yang diembankan kepada gerejanya, yaitu untuk menjadi saksi. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dinyatakan di sana bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menggarisbawahi kamu akan menjadi saksi sebagai tujuan, sebagai visi yang ditetapkan oleh Tuhan bagi gerejanya. Kita bisa melihat bahwa ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan, power, dunamos, sesuatu yang meledak, kira-kira seperti itu, ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus melawat. Tetapi jangan pernah lupa bahwa sasaran akhirnya, visinya, tujuannya adalah supaya kita menjadi saksi. Banyak gereja kepleset dengan hal ini. Jadi seharusnya kita menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Banyak yang mencari kesaktiannya, sehingga hanya menekankan powernya, kuasanya, manifestasinya. Tetapi lupa bahwa tujuannya adalah untuk menjadi saksi. Mari kita senantiasa mengingat bahwa sejak awal Tuhan hadir, Yesus hadir untuk menjangkau dunia ini. Dan ketika dia menyelesaikan segala sesuatunya, kemudian dia naik ke surga, dia meneruskan atau melanjutkan visi itu, melanjutkan tugas itu kepada setiap kita, mempercayakan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Kamu akan menjadi saksiku. Wilayah kesaksian kita adalah Yerusalem, kota di mana kita tinggal. Wilayah kesaksian kita adalah seluruh Yudea, sebuah provinsi. Lalu kemudian Samaria, provinsi yang lain lagi pada waktu itu di bawah kekaisaran Romawi. Bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang lebih jauh, wilayah-wilayah yang lebih luas, wilayah-wilayah yang tak terjangkau. Dan inilah yang disebut dengan ujung bumi. Tuhan mempercayakan kepada kita kuasa Roh Kudus, pendiaman Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi.
di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, visi yang ditetapkan inilah juga yang kemudian dijalankan sebagai sebuah misi oleh para rasul, oleh gereja mula-mula. Kita bisa melihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, disebut di sana Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes melakukan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi inti utamanya, tujuan akhirnya bukan soal mujizat-mujizat itu, tetapi tentang memperkenalkan Yesus, tetapi tentang menjadi saksi Yesus, tetapi tentang menjangkau orang-orang yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Lalu karena apa yang dia lakukan sebagai kesaksian, mereka ditangkap oleh mahkamah agama, mereka diperhadapkan pada sidang majelis agama, dan kemudian mereka diminta untuk diam, diminta untuk menghentikan kesaksiannya, diminta untuk tidak lagi menyatakan misi yang mereka sudah kerjakan atau jalankan ini. Tetapi dengan berani mereka berkata di dalam ayat yang ke-20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saksi adalah orang yang melihat, saksi adalah orang yang mendengar, saksi adalah orang yang mengalami, merasakan. Petrus, Yohanes, para rasul pada waktu itu adalah orang-orang yang betul-betul merasakan, mengalami Yesus di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka bersaksi, mereka menyatakan tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu kalau diminta stop, kalau diminta diam, kalau diminta tidak berkata-kata lagi tentang apa yang sudah mereka alami, dengar, rasakan, lihat di dalam Kristus, mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Karena itu penuh dengan Roh Kudus akan berakibat keberanian untuk tetap menjadi saksi. Dan inilah yang dialami oleh para rasul. Apa yang dialami oleh para rasul itu kemudian menular kepada jemaat. Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Bagaimana dinamika menjalankan misi, menjalankan kegerakan atau visi yang sudah dijelaskan oleh Tuhan di awal ini sangat luar biasa. Ketika murid-murid sedang berkumpul, ketika murid-murid sedang berdoa, disebutkan di situ, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka dilawat oleh Roh Kudus, sama seperti Petrus tadi yang penuh dengan Roh Kudus, dilawat Roh Kudus lalu penuh dengan keberanian. Dan kita lihat hasilnya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus melawat, yang paling penting adalah hasil akhir ini. Apakah gerejanya, apakah kita orang percaya tetap memberitakan firman Allah dengan berani atau tidak? Sebagian orang menikmati tempat yang bergoyang. Sebagian orang menikmati manifestasinya. Alkitab tidak mencatat bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka menikmatinya berhari-hari, lalu mereka membuat itu sebagai sebuah festival, lalu mereka membuat itu sebagai sebuah undangan untuk semua orang datang karena tempatnya goyang karena lawatan Roh Kudus. Yang kemudian terjadi adalah memberitakan firman Allah dengan berani. Ada visi yang sudah ditetapkan dan jangan pernah lupa itu. Kamu akan menjadi saksi. Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk menjalankan visi itu. Di Yerusalem, di kota kita, di seluruh Yudea, di provinsi di mana kita berada, di Samaria, di provinsi lain yang kita bisa jangkau, yang kita bisa beritakan Injil kepada mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Hari-hari ini saya rasa kita tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu dalam pengertian kita bisa melakukan segala sesuatu secara online dan jarak sudah tidak menjadi persoalan lagi. Kita bisa menyatakan Injil kebenaran Tuhan, kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita bisa menyatakan kebenaran ini ke seluruh
pelosok wilayah sampai ke ujung bumi, karena ada teknologi yang tersedia bagi kita. Kita tidak lagi hanya menjadi saksi di kota di mana kita berada karena secara fisik kita terbatas, di provinsi di mana kita berada, tapi jauh lebih luas lagi karena teknologi internet, karena online, karena semua yang sekarang sedang terjadi ini. Yang paling penting adalah ketika kita dilawat oleh Roh Kudus. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Inilah yang kemudian dijalankan oleh para rasul. Ini jugalah yang kemudian diteladani oleh gereja mula-mula. Bahwa ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, yang menjadi fokus di dalam kehidupan mereka adalah keberanian menjalankan misi. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persekusi, tetapi apa yang sudah menjadi visi oleh Tuhan dijalankan sebagai misi oleh gerejanya. Dan kita melihat bagian berikutnya adalah hasil yang kemudian didapatkan. Ada visi yang ditetapkan oleh Tuhan, ada misi yang dijalankan oleh gerejanya, dan kemudian ada hasil yang didapatkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 ada sebuah laporan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan bilangan, dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka ini tidak terjadi dengan otomatis. Tuhan menambah jumlah itu tidak dengan mengirim jatuh dari langit. Tuhan menambah jumlah mereka ini karena ada gereja yang aktif menjalankan misi. Tuhan menambah jumlah mereka ini karena ada orang-orang yang dijangkau. Karena para rasul pada waktu itu bergerak. Mereka tidak hanya fokus di sebuah ruangan dan berdiam diri di situ menunggu orang-orangnya nanti berdatangan. Karena Tuhan menambahkan jumlah mereka, tidak. Tapi mereka bergerak, tapi mereka keluar, tapi mereka menjangkau. Tidak heran, hasil yang didapatkan adalah tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Petrus yang sudah dilarang, Petrus yang sudah ditegur, bahkan yang sudah dihadapkan pada mahkamah agama, tetap berbicara tentang Injil, tetap menjalankan misinya. Apa yang dilakukan itu kemudian didengar oleh banyak orang, dan banyak orang itu menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, jumlah yang bertobat 3.000 orang. Lalu kemudian sesudahnya Petrus tetap menjalankan misi itu, para rasul menjalankan misi itu, dan banyak orang lagi yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Perempuan belum dihitung, anak-anak belum dihitung. Jadi jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Dan kita tahu jumlah perempuan lebih banyak. Belum lagi ditambah anak-anak. Dalam gereja biasanya jumlah kaum wanitanya lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi jumlah yang menjadi percaya 5.000 orang laki-laki pada zaman itu. Jumlah yang terus bertambah, kuantitas yang terus bertambah, tiap-tiap hari yang terus bertambah. Karena apa? Ada misi yang dijalankan. Bukan gereja yang diam, bukan gereja yang hanya menanti Roh Kudus yang bekerja dan berkata, engkau yang bekerja, kami yang duduk-duduk di sini. Kami menikmati saja. Tidak. Tapi ada gereja yang bangkit. Ada gereja yang bergerak. Ada gereja yang menjangkau. Itu sebabnya hasil didapatkan. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7 disebutkan, firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ada laporan setiap waktu
bahwa firman Allah makin tersebar. Ada laporan bahwa jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bahkan sejumlah besar imam yang mungkin tadinya menganiaya, yang mungkin tadinya tidak mau percaya, yang tadinya mencibir, tapi sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya juga. Bapak Ibu, kita bisa belajar pagi hari ini bahwa ketika visi Tuhan ditangkap, ketika misi dijalankan, maka lawatan Roh Kudus itu akan menyatakan hasil yang luar biasa. Kita tentu tidak berfokus kepada jumlah secara nominal. Kita tentu akan memfokuskan diri terlebih dahulu kepada kualitas. Dan kualitas itu selalu datang karena lawatan Roh Kudus. Kualitas itu datang karena Roh Kudus yang bekerja. Kualitas itu datang karena semua yang menjadi provisi dari surga yang disediakan. Mari kita makin meningkatkan kehidupan kita yang terbuka, yang bersedia dipakai oleh Roh Kudus, bersedia dipenuhi oleh Roh Kudus, bersedia dilawat oleh Roh Kudus. Dan soal jumlah, soal angka-angka, soal bilangan-bilangan adalah sesuatu yang akan menyusul kemudian. Saya percaya asalkan kita menjalankan misi Tuhan, asalkan kita menangkap visinya, hasil soal jumlah, soal angka, soal nominal adalah sesuatu yang pasti kita akan dapatkan kemudian. Apapun situasinya, bagaimanapun tantangannya, tetapi gereja yang menjalankan misi adalah gereja yang akan menuai hasilnya di kemudian hari. Kisah Para Rasul pasal 8 dan selanjutnya nanti kita bisa melihat tekanan-tekanan masih terus terjadi. Tetapi justru firman Allah juga makin tersebar. Tetapi justru banyak orang yang menjadi percaya. Tetapi justru Injil tetap diberitakan. Kiranya kita menjadi gerejanya yang menangkap visinya, sekali lagi sebagai saksi dimanapun kita berada, di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ketika kita tangkap visi itu, kita jalankan misinya, melalui gereja lokal kita masing-masing, melalui tempat di mana kita berada, strategi apapun yang kita jalankan. Saya percaya hasil yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi setiap kita.